Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khalifah yang semoga dalam lindungan Allah Ta'ala. Positif corona dan meninggal dunia menjadi dua hal penyebab datangnya rasa cemas pada masyarakat saat ini. Informasi mengenai dua hal tersebut pun terus membanjiri pemberitaan. Padahal di tengah pandemi ini ada banyak pula kabar baik yang hadir. Islam telah mengajarkan kaidah berkomunikasi dan cara membagi informasi di situasi dan kondisi yang sulit, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kisah-kisah berikut ini. Saat peristiwa Perang Ahzab, kaum mukminin menghadapi situasi yang sangat berat. Koalisi kafir Quraisy dan kaum Yahudi dari Bani Nadir bersatu. Mereka mengepung pos pertahanan kaum mukminin dari berbagai arah. Tujuannya satu, yakni menghabisi Rasulullah dan seluruh pengikutnya. Sementara itu, situasi makin mencekam ketika tersiar kabar bahwa kaum Yahudi yang sebelumnya memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, yakni Bani Quraidah, telah berkhianat. Pengkhianatan itu membuat keluarga muslim di Madinah berada dalam ancaman serangan. Situasi yang dihadapi Rasulullah dan para sahabatnya ini sampai Allah abadikan di dalam surat Al-Ahzab, penggambaran bagaimana rasa gentar yang menyelimuti kaum mukminin saat itu. Kita bisa langsung melihat peristiwanya dicantumkan dalam surat Al-Ahzab, di mana pembuka peristiwa itu adalah kita diminta dulu untuk bersyukur pada Allah. Dan begitu seharusnya, karena akhir kisah itu semuanya baik. Tapi setelah itu ketika memulai kisahnya, Allah ingin menggambarkan bahwa keadaan di peristiwa Ahzab tahun 5 Hijriah, atau yang dikenal dengan Khandaq, Parit, peristiwa perang Parit, perang Khandaq, diungkapkan oleh ayat dengan sebutan begitu mengkhawatirkan muslimin sampai ungkapannya adalah wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dzununa, bahwa jantung ini naik mendesak sampai ke kerongkongan sini. Dalam keadaan kaum muslimin yang khawatir karena musuh yang berjumlah sangat besar, serta mengalami kelaparan dan musim yang sangat dingin, terdengar desas-desus yang terjadi di kalangan para sahabat. Kabar ini membuat para sahabat yang sedang berada sejauh 5 km dari kota Madinah menjadi khawatir dengan keselamatan anak istri dan orang tua mereka di Madinah. Saat seperti itu terdengar terdengar isu dan desas-desus bahwa masyarakat Yahudi Bani Quraidah yang ada di selatan Madinah itu berkhianat. Karena isunya adalah bahwa orang-orang Yahudi Bani Quraidah ini mereka memihak musuh. Maka ini membuat khawatir semua sahabat. Jadi khawatiran, kepanikan mereka bertambah. Tadinya hanya bagaimana fokus konsentrasi menghadapi musuhnya, tapi kemudian harus terpecah dengan kekhawatiran mereka terhadap pengkhianatan Yahudi Bani Quraidah yang bisa masuk menyerang Madinah, di mana di sana ada istri dan anak-anak mereka. Ini tentu suasana yang sangat tidak nyaman, maka Nabi harus segera untuk menyelesaikan isu tersebut. Rasulullah pun langsung mengutus 4 orang sahabat untuk memastikan kabar tersebut. Mereka adalah Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah, penyair Madinah, Abdullah bin Rawahah, dan Khawat bin Jubair. Rasulullah juga mengajarkan kaidah komunikasi di situasi yang genting kepada keempat sahabatnya tersebut. Jika benar Bani Quraidah mengkhianati perjanjian, Rasulullah meminta para utusannya untuk menyampaikan kepadanya dengan bahasa isyarat. Sementara jika kabar itu hanya sekedar isu yang dihembuskan untuk membuyarkan fokus pasukan muslimin, maka kabarkanlah berita gembira itu dengan lantang. Pergilah 4 sahabat itu ke Yahudi Bani Quraidah, kemudian mengecek semuanya, berdialog dengan pemimpin-pemimpin Yahudi Bani Quraidah, dan didapati nyata bahwa mereka berkhianat. Ini keadaannya sulit. Betul ternyata, bukan isu, bahwa mereka memang berkhianat dan mereka membela musuh Islam, dan ini sangat membahayakan posisi
anak-anak dan para wanita serta orang tua dan orang-orang sakit yang ada di dalam kota Madinah. Disitulah kemudian 4 orang yang mendapatkan berita ini dari sahabat yang diutus, maka dia pergi menemui Rasulullah SAW, menghadap ke Nabi, kemudian mereka harus menghadirkan bahasa komunikasi yang hanya bisa dipahami oleh mereka berempat dan Rasul sebagai penerima berita. Karena di situ ada banyak sahabat yang lain yang sedang fokus dengan banyak hal, dengan satu poin penting yang menakutkan karena kehadiran musuh. Mereka menggunakan bahasa, ungkapannya adalah hanya menggunakan kalimat sederhana. Mereka menggunakan, ya Rasulullah, udul wa qara. Ya Rasulullah, udul wa qara. Udul dan qara adalah nama suku yang dahulu dua suku ini pernah berkhianat terhadap para penghafal Quran yang dikirim oleh Rasulullah SAW ke mereka. Bukannya dimuliakan, ternyata mereka memang mau menghinakan dan mereka membunuh para penghafal Quran itu. Jadi mereka bangsa yang berkhianat. Maka 4 orang yang diutus ini bukan bercerita bahwa, bukan mendetailkan masalah bahwa ternyata kami sudah bertemu, kemudian mereka nyata berada di pihak lawan, mereka itu menambahi suasana panik. Kalau cara komunikasi Rasul itu lihat caranya. Kalau suasananya sedang panik begitu, maka detail itu tidak menarik. Yang paling penting adalah bagaimana muslimin itu tahu cara bersikap. Informasi yang hanya membuat panik tidak perlu disampaikan. Itu kecerdasan dalam berkomunikasi. Dan kemudian ketika mereka mengatakan udul wa qara, Nabi sudah paham. Oh, kalau gitu mereka berkhianat betul. Dan kemudian sang pemimpin akan menyiapkan strategi bagaimana cara mengatasinya. Ya, menghadirkan kegembiraan ke hati kaum muslimin di tengah situasi genting adalah cara yang Rasulullah terapkan. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, di antara amalan yang paling utama adalah menyenangkan seorang mukmin. Bahwa kalau ada kabar gembira sekecil apapun sampaikan dengan terbuka, dengan bahasa yang jelas, ini kabar gembiranya. Itu suasana sangat sulit dan begitulah Rasul kita mengajari kita dalam berkomunikasi di masa sulit. Kemudian yang dari sinilah kita tahu bahwa ternyata memang ada kaidah besar yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini teguran nyata untuk kita hari ini. Siapapun kita, cara kita menyampaikan berkomunikasi dengan sesuatu, bahkan cara kita menyampaikan ayat atau hadis Nabi sekalipun. Nabi SAW mengatakan bahwa, lihat, mungkin kita jarang mendengar tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan tentang amal yang paling utama. Di antara amal yang, karena Nabi banyak menyebutkan amal yang paling utama, afdhalul a'mal, ahabbul a'mal, amal yang paling dicintai. Dari sekian banyak itu, di antaranya bahwa amal yang paling dicintai dan paling utama adalah as-surur tudkhiluhu fi qalbil mu'min, yaitu kebahagiaan yang kamu masukkan ke dalam hati mukmin. Karena itulah maka kaidah idkhalus surur fi qulubil muslimin, memasukkan kebahagiaan di hati muslimin itu ibadah. Bahkan bukan sembarang ibadah, tapi itu adalah salah satu ibadah yang terbaik dan utama dan Allah cintai. Maka menyampaikan apapun itu, apalagi di zaman sulit, maka sampaikanlah dengan bagaimana caranya ini bisa membahagiakan muslim. Apalagi di zaman sangat sulit, maka sampaikanlah hal-hal yang membahagiakan muslim. Meski menyampaikan kabar gembira, itu bukan berarti menghilangkan kewaspadaan. Ini pula lah yang diterapkan oleh Rasulullah. Nabi SAW di lapangan Khandaq itu beliau menyampaikan hal-hal yang membahagiakan tanpa menghilangkan kewaspadaan terhadap musuh yang siap untuk menyerang. Dan artinya ada hal penting yang harus kita ubah cara kita menyampaikan sesuatu, menyampaikan syariat sekalipun. Tidak bisa kita hanya mengatakan, ini kan ayat yang harus disampaikan, ini hadis harus disampaikan, ya. Tapi kalau hasilnya adalah menakuti muslimin, maka itu tidak dilakukan Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW ketika menyampaikan sesuatu yang di masa yang sulit, bahkan Nabi menyampaikan sesuatu yang menakutkan, orang beriman menjadikan itu sebagai alat sarana untuk menaikkan ibadah dan kehidupan mereka menjadi lebih baik, bukannya bertambah turun karena kekhawatiran dan kepanikan.
Pada peristiwa Perang Badar ada banyak kabar palsu yang beredar di tengah kaum muslimin. Kabar palsu tersebut sengaja dihembuskan oleh kaum munafik semata-mata untuk menimbulkan kepanikan. Rasul SAW ketika beliau menang di Perang Badar tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan itu, di Medan Badar itu yang cukup lumayan jauh dari Madinah, muslimin menang dengan gemilang di luar dugaan. Tapi informasi yang ada di Madinah bahwa muslimin kalah, bahkan informasinya Rasul meninggal di medan itu. Dan berita itu selain dia isu dan desas-desus saja, ternyata itu memang ada kaum munafik yang didukung oleh Yahudi untuk membuat kerusakan informasi. Jadi kemudian isunya menjadi sangat buruk dan membuat sedih muslimin satu negeri. Satu negeri muslimin sedih gara-gara informasi yang tidak benar sebenarnya. Maka setelah memperoleh kemenangan di Perang Badar, Rasulullah ingin menyegerakan kabar gembira tersebut ke kaum muslimin di kota Madinah. Maka beliau meminta 2 sahabatnya untuk memacu kuda mereka lebih cepat menuju Madinah. 2 orang yang dikirim itu adalah sahabat mulia Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu dan putra angkat Nabi yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Rawaha tugasnya memberi kabar gembira untuk masyarakat awali, masyarakat aliyah, artinya yang posisinya ada di ketinggian Madinah itu. Kemudian Zaid bin Harithah fungsinya adalah untuk mengabari masyarakat yang ada di sekeliling kota, yang ada di dalam kota Madinah di posisi yang lebih rendah. Dan mengapa Nabi SAW mengutus 2 orang sahabat untuk mempercepat langkah mereka? Padahal kalaupun ditunggu juga paling hanya jarak beberapa hari, kemudian pasukan muslimin datang, Rasul juga terlihat selamat, sahabat Nabi dengan gembira, kemudian mereka pulang membawa ghanimah, kan tinggal ditunggu saja. Tapi tidak, kabar gembira itu segerakan, kabar gembira itu dahulukan, karena itu solusi sebelum solusi. Dan itu adalah merupakan bagian dari solusi. Dan inilah yang bisa kita saksikan di dalam banyak perjuangan Nabi SAW. Karena memasukkan bahagia di hati muslim adalah merupakan salah satu ibadah yang utama. Pemirsa Khalifah, dalam sejarah turunnya wahyu, Allah seringkali menurunkan kabar gembira kepada hambanya jauh sebelum kabar tersebut benar-benar terjadi. Salah satunya yang terangkum dalam surat Al-Fath. Inilah kisah selengkapnya. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah dan kaum muslimin melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Saat itu Rasulullah berangkat bersama 1.400 pengikutnya. Namun ketika sudah mendekati Mekah, mereka diuji kesabarannya dengan perlakuan kafir Quraisy yang menghadang mereka untuk beribadah umrah. Rasa kecewa dan sedih bercampur aduk. Namun tak lama setelah itu Allah memberi kabar gembira dengan diturunkannya surat Al-Fath. Bukalah surat Al-Fath, bukalah surat di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang Al-Fath. Al-Fath artinya kemenangan, pembuka. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, kata Allah, memberikan kepadamu wahai Muhammad fatham mubina, kemenangan yang nyata. Di antara isinya, para ahli tafsir mengatakan bahwa surat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala sepulang Nabi dari Sulhul Hudaybiyah. Jadi ada peristiwa perjanjian damai Hudaybiyah yang sebenarnya Nabi berniat untuk umroh dengan muslimin, tetapi dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak boleh masuk Mekah. Akhirnya berhenti di sebuah tempat namanya Hudaybiyah, kemudian terjadi perjanjian damai dengan orang Quraisy. Jadi muslimin gagal masuk tahun itu untuk umroh. Sepulang dari peristiwa itu, Nabi mendapatkan surat Al-Fath ini. Itu tahun 6 Hijriah. Tapi lihatlah isinya. Lihat isinya. Ketika inna fatahna laka fatham mubina, para sahabat, termasuk umpamanya sahabat mulia Jabir dan para sahabat yang lain, mengatakan bahwa menurut kami tidak ada fath kecuali Sulhul Hudaybiyah.
Jadi kemenangan nyata itu menurut kami adalah Sulhul Hudaybiyah. Itu peristiwa yang baru saja kami alami. Kemenangan yang Allah janjikan memang belum mereka alami saat itu. Namun Allah dahulukan kabar gembira itu dikala hati kaum muslimin sedang bersedih dikarenakan peristiwa Hudaybiyah. Pada tahun berikutnya, Allah balas kesedihan itu dengan kemenangan yang nyata. Rasulullah bersama kaum muslimin berangkat melakukan umratul qadha atau umrah pengganti yang sebelumnya terhalang. Kerinduan kaum muhajirin yang sudah 7 tahun meninggalkan Mekah pun terobati. Begitu pula yang dirasakan oleh kaum Ansar, rindu berziarah ke Ka'bah. Ini para ulama mengatakan itu adalah umratul qadha. Jadi umrah qadha di mana umrah tahun 6 Hijriah gagal dan kemudian terjadi perjanjian damai dengan Quraisy bahwa muslimin boleh masuk tahun depan ke Mekah untuk umrah tapi hanya 3 hari. Nah, itu baru terlaksana di tahun berikutnya yaitu di tahun 7 Hijriah. Artinya sesuatu yang baik itu, sesuatu yang menarik, yang membahagiakan itu kemudian telah dikabarkan setahun sebelumnya. Kabar kemenangan itu ternyata tidak hanya berhenti di umratul qadha. Tahun-tahun berikutnya, kaum muslimin mengalami kemenangan demi kemenangan. Meski jarak antara diturunkannya ayat dengan terjadinya peristiwa kemenangan terpaut cukup jauh. Bahkan lebih panjang dari itu, sudah dikabarkan di surat Al-Fath belasan tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kemudian Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa yang dimaksud adalah penaklukan Persia dan Romawi. Kapan Persia dan Romawi ditaklukkan? Persia dan Romawi itu ditaklukkan zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Artinya kalau itu tahun 6 Hijriah, maka peristiwanya masih belasan tahun berikutnya baru kabar gembira itu terjadi nyata, tapi sudah didulukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang berita informasinya. Karena begitulah Rasulullah SAW melaksanakan konsep itu. Pemirsa Khalifah, di situasi pandemi virus corona, menghadirkan kegembiraan baik untuk diri sendiri, keluarga, dan teman bisa dilakukan dengan banyak cara. Kita bisa membagikan berita yang bernada positif, berita yang menghadirkan harapan dan optimisme bahwa ujian wabah ini bisa kita lalui. Muslimin juga bisa saling mengingatkan akan hadirnya tamu istimewa bulan penuh ampunan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Sampaikan sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Sekecil apapun itu segera sampaikan agar muslimin senang, agar masyarakat ini nyaman, tenang, karena kepanikan tidak menambahi kita kecuali hanya menambahi masalah, sementara kabar gembira adalah merupakan kebaikan sebelum kebaikan dan solusi sebelum solusi. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana sikap sahabat Nabi menanggapi soal isu dan kabar buruk? Syukron Ustadz. Sahabat Nabi SAW, masalah yang berbeda dengan kita adalah mereka ini orang-orang yang berilmu. Mereka kuat ilmu syariatnya. Dan ilmu syariat itu membekalkan kepada kita banyak hal, termasuk ketenangan dalam menerima informasi. Karena dalam syariat itu ada pertimbangan-pertimbangan. Dan itu muslimin akan sangat biasa. Orang kalau belajar ilmu syariat, belajar ilmu apapun itu, Quran dan tafsirnya, hadis dan penjelasannya, ilmu-ilmu alat, baik itu usul fikih, usul tafsir dan segala macam, para sahabat tidak biasa mengumbar lisan mereka, terutama di zaman fitnah. Dan hari ini buat kita, hari ini lisan itu ada lisan mulut kita, ada lisan pena kita. Apapun yang kita tulis segala macam, berhati-hatilah. Tidak segala hal yang kita dengar itu benar, maka betul-betul harus di cross check betul dan tahan lisan. Tahan lisan. Jangan semudah orang memencet jari, memencet tombol, kemudian setelah itu tersebar, kemudian kita tidak bertanggung jawab atas kekhawatiran muslimin gara-gara berita yang kita sebarkan itu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.